Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Andi Istiabudi di channel YouTube Andi Istiabudi. Di video kali ini saya akan membahas sebuah bangunan minimarket yang ternyata pernah menjadi tempat kerja dari Bang Haji Rhoma Irama, Raja Dangdut dunia. Tapi jangan salah paham dulu ya. Bangunan minimarket tersebut dulunya itu bukan minimarket, tapi sebuah kantor di mana Bang Haji Rhoma Irama itu pernah kerja di situ. Terus kantor apa ya? Nah, bangunan minimarket tersebut dulunya adalah kantor dari DPP Partai Idaman, partai yang didirikan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Nah, jadi saat ini bangunan tersebut sudah tidak lagi dipakai atau sudah beralih fungsi menjadi minimarket, sehingga otomatis ya Bang Haji memang sudah tidak pernah ada di sana lagi, tidak pernah bekerja di sana lagi. Tapi dulunya Bang Haji sering bekerja, bahkan rapat dengan pengurus dari Partai Idaman untuk membahas kesiapan mereka dalam pemilu 2019. Nah, saya akan bercerita tentang bangunan tersebut. Siapa tahu bisa menambah wawasan teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu, karena bangunan tersebut kalau mungkin kita lewat sekarang itu kita hanya menganggapnya sebagai minimarket, tapi ternyata ada nilai sejarahnya. Jadi buat teman-teman Forsa atau mungkin penggemar atau pengagum dari Rhoma Irama, tidak ada salahnya jika saya berbagi sedikit wawasan yang saya tahu tentang bangunan tersebut. Mungkin teman-teman dari Forsa juga pernah berkunjung ke sana, punya kenangan juga di sana. Saya juga punya kenangan juga di gedung tersebut, di mana saya pernah bertemu dan melihat Rhoma Irama. Tapi mungkin banyak yang di daerah atau di seluruh Indonesia belum pernah atau belum berkesempatan untuk mengunjungi gedung tersebut. Jadi mungkin sekarang kalau lewat nggak tahu kalau itu dulunya pernah menjadi tempat kerja dari Bang Haji Rhoma Irama selama bertahun-tahun untuk persiapan pemilu 2019. Itu. Jadi saya sendiri sudah, kalau saya ingat, ada sekitar 3 kali saya berkesempatan untuk mengunjungi bangunan tersebut sebelum menjadi minimarket. Nah, kalau teman-teman penasaran seperti apa, jadi ini saya tampilkan fotonya. Nah, ini jadi bangunan ini terletak di Jalan Dewi Sartika Cawang nomor 44, Jakarta Timur. Kalau teman-teman yang sekarang memang sudah tidak tampak seperti bekas kantor partai ya, tapi lebih terlihat sebagai minimarket dari salah satu brand minimarket ternama di Indonesia. Kalau teman-teman lihat di depannya sekarang sudah ada banyak gerobak atau kios-kios yang mitra dari minimarket tersebut yang menjual dagangannya. Kalau dulu ini menjadi tempat parkir teman-teman, tempat parkir dari pengurus partai atau tamu yang ingin bertemu dengan Bang Haji Rhoma Irama. Gitu. Nah, ini kan kalau yang teman-teman lihat sekarang ini adalah foto dari atau penampakan dari minimarketnya. Nah, ini saya tampilkan beberapa foto bagaimana bentuk bangunan tersebut saat masih menjadi kantor DPP Partai Idaman. Teman-teman bisa lihat ada dulu terkenal dengan ciri khas warna hijau, identik dengan warna Partai Idaman. Nah kan, dulu tuh ada balionya, ada balio atau billboard di depannya, dan billboardnya itu bukan billboard iklan, tapi selalu menampilkan gambar dari Bang Haji Rhoma Irama dan tulisan Partai Idaman gitu. Nah, begitu Partai Idaman sudah tidak aktif lagi, ya tidak pernah ada lagi billboardnya, jadi tidak pernah dipasang lagi. Tapi kalau dulu
Kalau setiap kita lewat di Jalan Dewi Sartika, kita pasti tahu, oh ada gambar Rumah Irama, berarti ini kantor pusatnya, kantor pusat dari Partai Idaman. Gitu teman-teman. Nah, saya ingin bercerita tentang bangunan tersebut, pengalaman saya. Jadi, saya 3 kali ke sana. Yang pertama, saya diajak teman saya ke sana untuk bertemu dengan Bang Haji. Tapi itu dadakan ya. Jadi teman saya juga kebetulan dia dapat info kalau ternyata Bang Haji itu punya partai. Dan saat itu tahun 2017 kalau tidak salah. Saya juga nggak tahu kalau Bang Haji punya partai sendiri kan. Begitu saya diajak, saya baru tahu, oh ternyata Bang Haji punya Partai Idaman sekarang gitu. Dan akhirnya kami janjian, saya dan teman saya, untuk bertemu di kantor DPP Partai Idaman. Tapi ternyata itu pada hari itu Bang Haji tidak ada tempat atau tidak ada jadwal, sehingga kami pun batal. Nah, selanjutnya beberapa waktu setelah itu saya mencoba menghubungi teman saya atau kenalan saya, namanya Pak Ramdan Syah. Dia itu adalah sekjen dari Partai Idaman. Bagaimana saya bisa kenal beliau? Itu karena kembali ke beberapa tahun silam, tahun 2014 tepatnya, saat Bang Haji mencalonkan diri sebagai calon presiden dan maju dari PKB, ya kan? Meskipun akhirnya PKB justru mencalonkan Jokowi dalam Pilpres 2014, ya kan? Nah, pada saat itu Bang Haji ini sering diundang ke berbagai acara dan interview untuk menjelaskan visi dan misinya sebagai capres. Karena pada saat itu kan beritanya fenomenal, Rhoma Irama maju mencalonkan diri sebagai capres. Karena pada saat itu memang Pak SBY kan masa baktinya akan berakhir setelah 2 periode. Jadi semua pada menebak-nebak siapa nih yang bakal menggantikan Pak SBY, ya kan? Dan ternyata tiba-tiba Bang Haji muncul. Salah satu muncul terus bilang kalau dia bakal mencalonkan diri sebagai capres, sehingga sempat heboh pada saat itu. Nah, pada sebuah acara saya tuh bertemu dengan Bang Haji. Saya sempat foto, tapi begitu saya mau ngajak ngobrol, Bang Haji bilang nggak bisa karena jadwalnya padat, jadi nggak ada waktu buat ngobrol. Dan Pak Ramdan Syah yang ada di sebelahnya Pak Haji atau Bang Haji bilang, Mas, ini catat nomor saya, besok Mas coba datang ke sebuah hotel di Kuningan, nanti Bang Haji ada acara di situ, nanti kontek-kontekan aja sama saya gitu. Dan tapi sayangnya besoknya tuh saya nggak bisa datang karena pada saat itu meskipun kantor saya ada di sama-sama di Jalan Nasional Said, tapi saya tidak dapat izin atau susah untuk keluar kantor pada saat itu. Akhirnya batal saya bertemu Bang Haji pada saat itu. Tapi nomornya Bang Haji itu tetap saya simpan. Nomornya Pak Ramdan Syah. Nah, setelah kita kembali ke masalah bangunan minimarket tadi. Setelah saya gagal bertemu dengan Bang Haji, bareng teman saya itu, saya coba hubungin Pak Ramdan Syah. Saya bilang, Pak Ramdan Syah, saya ini pingin ketemu Bang Haji nih, kira-kira bisa nggak Pak ya dibantu? Pak Ramdan Syah bilang, Mas, saya ini sekarang lagi sibuk Mas. Gini aja Mas, coba hubungi Bu Esti. Dia salah satu pengurus, kebetulan juga tahu jadwal dari Pak Bang Haji gitu. Coba Mas hubungi koordinasi sama dia aja Mas gitu. Ya udah, saya lalu hubungi Bu Esti, dan Bu Esti bilang, saya jelaskan kalau saya ini kolektor tanda tangan. Kebetulan saya ini kan memang kolektor tanda tangan terbanyak, kolektor tanda tangan tokoh dunia terbanyak di Indonesia, dan sudah mendapatkan Eko Muri dari Museum Eko Indonesia kan tahun 2018 silam. Nah, saya bilang, Bu, saya ini saya mengagumi Bang Haji, sebuah kehormatan bagi saya kalau saya bisa mendapatkan tanda tangan, bahkan bisa ngobrol Bu dengan Bang Haji. Lalu Bu Esti bilang, baik Mas, nanti saya bantu Mas, nanti pokoknya saya kabari Mas, tenang aja Mas gitu. Akhirnya lama nggak ada kabar, terus beberapa waktu kemudian Bu Esti hubungin saya dan bilang, Mas, ini kayaknya Pak Ketum, dia panggil Pak Ketum nih lagi ada jadwal
rapat di DPP mas, coba mas datang. Saya hubungi teman saya supaya bareng lagi, dia bilang oh nggak bisa, dia lagi ada kegiatan kan. Ya udah, saya datang di hari itu. Pas saya datang, ternyata Bang Hajinya lagi batal datang, ada kegiatan lain, jadi ditunda rapatnya. Saya ketemu Bu Esti gitu, dan pada saat itu saya masuk ke dalam gedung tersebut. Jadi kalau kita masuk pada saat itu ya, di lantai bawahnya tuh luas, lapang gitu, lapang. Terus ada beberapa meja dan kursi, terus ada poster dari Bang Haji besar sekali di bawah, ditempel di dinding gitu. Terus ada petugasnya, saya bilang, Pak, saya ada janji dengan Bu Esti. Oh silakan mas, nanti silakan naik gitu. Saya ingat pada saat itu juga ada tamu pengurus dari Partai Idaman, tapi dari daerah, saya ingat pada saat itu. Lalu saya diajak naik ke lantai 2 atau lantai 3, saya lupa. Di sana tuh ada semacam ada ruang pertemuan. Saya duduk di situ, saya masuk ke ruang pertemuan tersebut. Terus Bu Esti datang bilang, maaf mas, saya lagi barusan ini ada rapat-rapat sama pengurus, lagi bahas jadwal apa gitu, jadwal kunjungan ke daerah masalah. Terus bilang, maaf ya mas, saya ini Pak Ketum ini lagi tadi mendadak ada acara lain, jadi batal datang ke sini. Nggak apa-apa mas ya? Oh nggak apa-apa bu. Saya juga udah lanjut datang ke sini, nggak apa-apa. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol aja, saya sama dengan Bu Esti kan. Itu yang kedua, kunjungan saya yang kedua. Kunjungan saya yang ketiga ke bangunan kantor DPP Partai Idaman tersebut adalah pada saat beberapa waktu kemudian, beberapa minggu nggak salah, 3-4 minggu kemudian gitu, saya dihubungin oleh Bu Esti, bilang, mas ini ada Pak Ketua ini fix nih mas, datang rapat di DPP mas. Mas kalau mau datang coba aja mas datang mas, terus bawa apa yang mau ditandatangani mas gitu, nanti ketemu saya, nanti saya bantu mas. Oke. Saya datang, acaranya tersebut tuh saya diminta datang tuh maghrib, sore atau maghrib gitu, saya ingat. Pokoknya saya jam 6, saya ingat tuh saya ada di kantor tersebut gitu. Pada saat datang tuh ramai sekali, banyak sekali mobil-mobil parkir pengurus yang bawa mobil parkir di depan bangunan partai tersebut gitu. Saya ingat di halaman parkir ramai, dan di dalam lantai bawah juga ramai kan. Dan juga ada semacam kayak satgasnya lah, anggota satgas yang di bawah yang selalu menjaga gitu kan. Rame. Dan sekitar jam 7 kurang ternyata rapatnya selesai. Saya dapat WA apa SMS lupa tuh, dari Bu Esti bilang, mas ini kayaknya kalau ketemu ngobrol nih agak susah mas, soalnya Bang Haji nih ternyata abis ini ada jadwal lain mas, tapi kalau masnya mau nitip apa yang mau ditantanganin nggak apa-apa mas, nanti saya sampaikan ke beliau gitu ya. Tapi mas saya tunggu ya mas sampai acara selesai. Ya udah, saya tunggu kan, acara selesai, bubaran rame. Dan nggak lama kemudian Bang Haji turun. Saya lihat sendiri dari dekat, mungkin jarak saya cuman nggak nyampe 1,5 meter dengan Bang Haji. Jadi Bang Haji keluar itu langsung sambut tuh, ya weh Bang Haji. Saya ingat tuh, pada rebutan salaman gitu kan. Saya mau foto juga nggak ini, maksudnya mau mengabadikan momen itu juga saking ramenya, karena banyak sekali pendukung beliau pada saat itu, terus ada lagi kayak satgasnya juga ramai sekali. Jadi Bang Haji pakai baju putih nggak masalah, dia cuman keluar turun dari lantai 2, habis itu melambai-lambai terus salam ke beberapa orang, sambil senyum masuk ke mobil langsung berangkat. Tapi saya ingat, ini saya di sini, Bang Haji di sini, saya dekat tuh, lewat di depan saya gitu. Itu terakhir kalinya saya ke bangunan Partai Idaman, kantor DPP Partai Idaman. Setelah itu saya memang akhirnya sempat bertemu dengan Bang Haji, bahkan ngobrol sebentar, menyerahkan buku saya, dapat tanda tangannya itu, tapi bukan di kantor Partai Idaman, tapi di rumahnya, dibantu oleh Bu Esti juga pada saat itu. Tapi kalau untuk di kantornya DPP Partai Idaman itu saya cuma 3 kali itu aja. Dan sejak
saya datang ke sana Tahir pas malam hari itu, yang saya ketemu Bang Haji lewat depan saya itu, saya udah nggak pernah ke sana lagi karena sejak itu memang jadwal beliau tuh sangat padat, super padat sekali. Bahkan waktu saya bertemu di rumahnya, di rumah Bang Haji di Mampang itu, di Bangka, itu saya tuh saya disuruh datang jam 7 jam 7 atau jam 8 baru bisa ketemu dengan beliau itu jam 10 malam nggak salah, setengah 11 sampai jam 10 malam ya. Itu begitu saya selesai ketemu dengan Bang Haji pun masih ada tamu lagi. Luar biasa memang Bang Haji itu gitu. Jadi memang sebuah pengalaman, dan saya bersyukur berkesempatan pernah mengunjungi bangunan tersebut. Jadi kalau teman-teman yang mungkin lewat Jalan Dewi Sartika dan lihat ada Indomaret di Jalan Dewi Sartika nomor 44 Cawang, kalau teman-teman mau bernostalgia, maksudnya siapa tahu atau foto depannya nggak apa-apa. Menurut saya itu kan apa? Jadi karena itu bagian dari sejarah kan. Kalau kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Gitu. Kalau mungkin kalau ke studio Soneta di Depok itu jauh mungkin, atau mungkin jalannya apa tidak semudah ke Cawang ya. Di Cawang kan lebih di tengah kota, kalau di Depok agak ke pinggir ya kan. Jadi kalau apa teman-teman mungkin ingin punya kenangan, foto kenangan, bisa aja foto di depan Indomaret itu, bilang ini, terus posting ini bekas kantor dari Rhoma Irama gitu. Karena itu bagian dari sejarah, kita harus melestarikan sejarah. Jangan sampai nanti 5-10 tahun lagi sudah lupa semua, maksudnya sudah lupa. Orang sudah tanya, katanya Pantai Idaman di mana? Iya di Cawang, tapi yang mana nggak ada tahu ya kan? Dulu di Cawang sih, cuma udah lupa yang mana. Makanya saya membuat video ini agak untuk memberikan wawasan teman-teman, dan tentunya agar sejarah ini bisa dapat dilestarikan ya, jangan sampai terlupakan. Karena Bang Haji ini kan ikon musik Indonesia, legenda hidup. Jangan sampai sejarahnya, meskipun ini sejarah, walaupun ini hanya sebuah bangunan, tapi di bangunan inilah Bang Haji pernah rapat, berkoordinasi, bahkan memberikan visi dan misi, mencanangkan strateginya dalam terjun ke politik nasional pada tahun 2019. Meskipun akhirnya kan seperti kita ketahui Partai Idaman gagal maju, tapi biarlah, kalau kata Reza, biarlah menjadi kenangan gitu teman-teman. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman, terutama dari teman-teman Forza dan pengagum Rhoma Irama maupun Soneta. Jadi memang dulu pernah Bang Haji memang pernah bekerja di bangunan tersebut, tapi bukan sebagai pegawai minimarket ya kan, tapi bekerja pada saat bangunan tersebut masih menjadi kantor pusat dari DPP Partai Idaman itu. Mudah-mudahan bangunan tersebut bisa tetap dilestarikan, meskipun mungkin kedepannya berubah fungsi, mungkin tidak lagi menjadi minimarket, mungkin siapa tahu menjadi restoran, tapi paling tidak kita jangan sampai melupakan di bangunan tersebut pernah ada Partai Idaman. Nah, salah satu partai yang pernah berdiri di Indonesia dan didirikan oleh Raja Dangdut Dunia Bang Haji Rhoma Irama. Terima kasih teman-teman sudah hampir 20 menit menyaksikan dan menonton video ini. Semoga menambah wawasan. Jangan lupa di subscribe, kasih komen, klik share juga, dan mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat semua, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.